Rina menatap layar laptopnya dengan mata lelah. Di layar tertera angka yang semakin hari semakin menakutkan baginya. 483 lamaran, hampir 500 surat lamaran yang ia kirimkan. Namun jawaban yang diterima selalu sama. Penolakan. Setahun telah berlalu sejak ia lulus sebagai sarjana, namun pekerjaan yang diidamkan tak kunjung datang. "Kenapa sulit sekali ya?" gumam Rina sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Lulusan S1 Teknik Industri dengan IPK yang cukup baik, pengalaman organisasi yang juga tak kalah mentereng, tapi semua itu rasanya belum cukup. Sejak wisuda, ia sudah menghadiri 3 kali panggilan wawancara, namun belum ada satupun yang berhasil mengantarkannya menuju pekerjaan tetap. Wawancara pertama adalah paling berkesan baginya. Meski bukan dalam arti yang positif, hari itu Rina duduk di ruang tunggu kantor yang cukup besar. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Meski AC di ruangan itu begitu dingin. "Tenang Rina, kamu bisa." Ia membatin berusaha menyemangati diri. Saat namanya dipanggil, Rina berdiri dengan kaki yang sedikit gemetar. Dia memasuki ruangan wawancara dan bertemu dengan seorang HRD, perempuan yang tampak tegas. Pertanyaan pertama sebenarnya cukup mudah. "Ceritakan tentang diri Anda." Namun entah kenapa, mulut Rina terasa kaku, lidahnya tak bisa berputar dengan lancar. Yang keluar dari bibirnya hanyalah jawaban patah-patah dan terdengar sangat gugup. Ketika HRD itu mulai masuk ke pertanyaan yang lebih spesifik tentang pengalaman dan keterampilan, Rina makin kebingungan. Pertanyaan tentang software yang pernah ia gunakan di kampus terdengar asing saat itu, padahal ia mempelajarinya dengan baik. Wawancara itu selesai dengan perasaan hampa. Dia tahu dirinya tidak akan dipanggil kembali, dan benar saja, seminggu kemudian sebuah email masuk. "Terima kasih telah melamar, namun kami memilih kandidat lain." Wawancara kedua, beberapa bulan kemudian, berjalan sedikit lebih baik. Kali ini, Rina sudah mempersiapkan diri lebih matang. Ia mencari tahu lebih banyak tentang perusahaan dan posisi yang ia lamar. Rina bahkan berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan umum di depan cermin. Saat wawancara berlangsung, ia berhasil menjawab sebagian besar pertanyaan dengan tentang, "Kenapa kamu ingin bekerja di sini?" tanya pewawancara. "Saya tertarik dengan budaya perusahaan yang inovatif dan selalu mencari solusi baru untuk tantangan industri. Saya yakin bisa berkontribusi dengan latar belakang saya di bidang teknik industri," jawabnya dengan penuh percaya diri. Rina bahkan mencapai tahap negosiasi gaji. Hatinya sedikit berdebar, tapi ia mencoba tetap tenang. Saat angka ditawarkan, dia memberanikan diri untuk meminta gaji sedikit lebih tinggi dari yang ditawarkan. Namun, mungkin itu menjadi kesalahan. Setelah negosiasi yang cukup alot, perusahaan memutuskan untuk tidak melanjutkan proses perekrutannya kembali. Ia menerima email penolakan. Rina mulai merasa putus asa, tapi dia tidak menyerah. Wawancara ketiga datang beberapa bulan kemudian. Kali ini dia sudah jauh lebih siap. Wawancara berjalan lancar, pertanyaan-pertanyaan teknis bisa dijawab dengan baik, bahkan pewawancara tampak tertarik dengan ide-ide Rina. Pada akhir sesi, mereka menyampaikan bahwa dia lolos ke tahap final. Hatinya melambung tinggi, ini bisa menjadi kesempatan besar baginya. Namun, ketika tawaran resmi datang, hatinya mendadak ciut. Gaji yang ditawarkan jauh di bawah ekspektasinya. Rina harus berpikir keras. Di satu sisi, ia butuh pekerjaan, namun di sisi lain, gaji yang diberikan terasa tidak sepadan dengan kerja keras dan pendidikan yang ia tempuh selama ini. Setelah berkonsultasi dengan keluarganya, Rina akhirnya menolak tawaran itu. Mungkin ini bukan saat yang tepat, pikirnya. Namun setelah itu, tidak ada lagi panggilan wawancara.
Hari-hari berlalu dan lamaran terus ia kirimkan. Setiap pagi, Rina bangun dengan harapan dan email masuk yang berisi kabar baik. Namun, yang datang justru kebanyakan penolakan. Jumlah lamaran yang ia kirim sudah mencapai hampir 500. Namun, pekerjaan tetap tak kunjung datang. Setiap email penolakan semakin membebani mentalnya. Apa yang kurang dari aku? Rina sering bertanya pada dirinya sendiri. Melihat teman-temannya yang sudah bekerja di berbagai perusahaan ternama membuatnya semakin merasa tertekan. Namun, meski dihadapkan pada kenyataan yang pahit, Rina tidak menyerah. Di sela-sela waktu menunggu, ia mengikuti kursus-kursus online untuk menambah keterampilan. Ia mulai mempelajari hal-hal baru, dari data analis hingga project management. Berharap ini akan memperbaiki peluangnya di pasar kerja yang semakin kompetitif. Suatu hari, saat sedang membuka email, matanya menangkap sebuah pesan dari perusahaan besar yang sudah lama ia impikan. Jantungnya berdegup kencang. Ini bisa jadi kesempatan yang selama ini ia nantikan. Dengan tangan gemetar, Rina membuka email tersebut. Selamat, Anda diundang untuk mengikuti proses wawancara tahap pertama. Rina tersenyum kecil, meski proses pencarian kerja belum berakhir, ia menyadari satu hal. Selama ia terus berusaha, kesempatan akan datang, dan ia tak akan menyerah. Lamaran ke-484 bisa jadi pintu menuju masa depannya yang lebih cerah.